Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, apa kabar nih Pak? Selalu semangat Mas Aman untuk menegakkan keadilan di dunia perpajakan ini Mas. Oke, luar biasa ya IWPI. Kemarin sudah membahas Sri Mulyani mengenai zakat, mengenai blunder dia memahami sifat Nabi, kemudian diduga Sri Mulyani terlibat dalam kenaikan pajak di Pati. Sekarang ini IWPI mau bahas mengenai setan-setanan ini. Apalagi nih Pak hubungan Sri Mulyani dengan setan-setan di Indonesia ini Pak? Ya ini sama juga Mas Aman di dalam rangkaian Forum Sarasehan Ekonomi Syariah tadi itu ini tiga pernyataan ini Mas terkait menyamakan pajak dengan zakat, terkait dengan sifat nabi dan setan yang ada di APBN atau di keuangan negara. Ini Oke. karena ya ini loh Mas, kami dari WP harus merespon nih loh Mas, biar rakyat ini Ah. tercerahkan. Ada dua sisi Mas, nanti media-media yang nulis, ini media-media besar nulis, kalau salah pemahamannya salah semua nanti Mas. Ini karena Hmm. salah memahami setan ini Mas, ini rakyat bisa hancur loh Mas, Hmm. bisa hancur Mas. Hmm. Nah, jadi kalau kita salah memahami setan, nanti apa-apa nanti, misalkan ini ya, saya ini korupsi Mas Awan, saya ini pejabat negara, saya korupsi. Mas Awan, Hmm. sorry Mas Awan ya. Tadi kemarin tuh pas setan saya lagi digoda setan Mas Awan. Maaf, maaf. Saya minta maaf Mas ya, maaf, maaf Mas ya nanti. Dan nanti gampang Mas, nanti saya kembalikan kayak Bupati Sudewo itu Mas. Kan mau Oke, kembalikan. oke. Tapi kan KPK sudah merespon bahwa walaupun dikembalikan uangnya kan tetap pidanya tetap jalan. Ini Hmm. kutipan ini Mas ya. Nah, Hmm. ini ada Mbak Awan. Hmm. Ini nah, Mbak. Nah, ini Mas, ini dari merdeka.com. Video Hmm. pengakuan Menteri Sri Mulyani kelola uang negara banyak banget setan. Hmm. Jadi kan ibarat gini Mas, ini saya ngelola uang ya, ada uangnya ini, banyak nih triliunan, kan Hmm. 3.800 triliun. Nah, setannya di Hmm. sebelah saya Mas. Nah, nanti kalau uangnya ini Hmm. saya ambil, Mas Alan, setannya ini yang ambil. Hmm. Nah, ini Mas, mengelola ekonomi tanpa transparansi, pasti di situ banyak setan. Hmm. Nah, banyak banget setan, kata Menkyu gitu Mas ya. Menteri Keuangan semua ini memberikan penjelasannya terkait penggunaan pajak saat Sarasehan Hmm. Nasional Ekonomi Syariah, gitu Mas ya. Hmm. Nah, ini Mas, kalau Anda tidak punya dan tidak menjaga sidik amanah, ini yang sifat tadi Mas ya. Hmm. Nah, tidak hanya mencederai cita-cita Islam. Hmm. Islam itu bukan cita-cita, Mas. Islam itu ya tata nilai lah, Mas. Hmm. Bukan kita yang harus menuju ke Islam. Enggak, Islam itu tata nilai. Kalau ini randonya dari Tuhan lah, Mas. Hidup itu harus seperti ini. Ya, Hmm. kalau nggak seperti ini ya tanggung akibatnya. Gitu, Mas. Nah, kalau Hmm. kamu tidak sidik, tidak amanah ya nanti kamu pasti tidak akan tablik, tidak akan fatonah itu, Mas. Hmm. Tapi Anda menzalimi orang yang paling perlu untuk kita bela. Saya senang dua karakter yang lain, Tablik dan Fatona ini, Mas, yang di konten Hmm. sebelumnya, Mas ya. Tablik Hmm. itu menyampaikan, Hmm. eh, itu berarti kita harus mampu untuk transparan. Mengelola ekonomi tanpa transparansi, pasti di situ banyak setan. Banyak banget setan. Hmm. Dan saya merespon, membuat opini, Mas ya, saya Sri Mulyani. Banyak setan di uang negara, benarkah itu cermin kelalaian sistemnya sendiri, Mas? Hmm. Sistemnya dibuat oleh Bu Sri Mulyani sendiri, teman-teman. Hmm. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menjadi sorotan ini Mas ya, di Forum Sarasehan Ekonomi Hmm. Syariah. Ya, ia menyinggung pentingnya mengelola APBN secara jujur dan transparan. Hmm. Nah, Sri Mulyani memperingatkan jika anggaran sebesar 3.800 triliun tidak dikelola dengan amanah, ini karena APBN 2026 ini sampai 3.800 Mas Awan. Hmm. Maka itu adalah bentuk kezaliman. Hmm. Ia menegaskan bahwa pengelolaan ekonomi tanpa transparansi akan melahirkan banyak setan di dalam sistem. Mengelola Hmm. ekonomi tanpa transparansi pasti di situ banyak setan, banyak banget setan. Hmm. Ucapnya. Pernyataan ini memantik tafsir beragam, sebagian menganggapnya sebagai peringatan moral, namun sebagian lain melihat justru sebagai pengakuan tidak langsung bahwa sistem yang ia pimpin syarat dengan masalah. Hmm. Setan adalah produk dari sistem yang rusak. Ini Mas Cak Hmm. Nun, budayawan, dan cendekiawan Muslim
memberikan pandangan yang lebih filosofis tentang makna Hmm. setan, Mas, yang kerap disebut pejabat, Mas. Hmm. Menurutnya, setan bukanlah entitas yang muncul begitu saja, melainkan produk dari malfungsi moral dan manajemen manusia. Malfungsi peralatan jiwa manusia akan melahirkan setan, mal manajemen, mal akhlak, Hmm. ketidakjujuran, ketidaktepatan, Hmm. ketidakbaikan, walhasil setan adalah produk kita sendiri, Mas. Hmm. Dalam artian, kalau ada setan di APBN adalah produk yang disediakan oleh manajemen tata kelola keuangan kita, teman-teman. Hmm. Nggak bisa nanti, oh ini ada setan yang mengganggu saya karena saya ini tergoda setan, saya akhirnya mencuri uang ini. Gitu, Mas. Habis semua kalau gitu Mas uangnya, Mas. Nah, Mas. Hmm. Dalam kerangka itu, setan yang dimaksud Sri Mulyani sesungguhnya lahir dari perilaku manusia, termasuk para pengelola negara, yang menciptakan sistem ekonomi dan birokrasi yang membuka ruang besar bagi penyimpangan, Mas. Dan Hmm. ironisnya, sistem itu adalah hasil kebijakan yang ia sendiri rancang dan jalankan, Mas. Hmm. Kita tahu sendiri di dalam dunia perpajakan, Bu Sri Mulyani adalah menjadi otoriter, Mas ya, karena undang-undang dalam Hmm. undang-undang KUP dia sudah ada 48 frase, dia bisa membuat PMK, Mas. Jadi dia berfungsi Hmm. sebagai legislatif. Hmm. Di dalam eksekutifnya, Dirjen Pajak adalah anak buahnya Bu Sri Mulyani. Di Hmm. dalam yudikatifnya, Bu Sri Mulyani ini Mas ya, pengadaan pajak di bawah Kemenki juga, di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Hmm. Sumber setan di keuangan negara, yaitu kompleksitas sistem yang disengaja. Salah Hmm. satu contoh nyata adalah sistem perpajakan Indonesia yang dikenal rumit, penuh pasal, dan regulasi berlapis, hingga sulit diakses oleh orang awam. Ketidakjelasan ini menjadi lahan subur bagi setan yang dimaksud. Oknum aparat, celah korupsi, dan pungutan yang tidak berdasar. Hmm. Alih-alih membangun sistem yang sederhana, transparan, dan ramah wajib pajak seperti prinsip zakat dalam Islam, Kementerian Keuangan justru mempertahankan kompleksitas aturan yang mempersulit publik. Hmm. Situasi ini bukan hanya melemahkan kepatuhan pajak, tetapi juga Hmm. memperbesar peluang penyalahgunaan wewenang di lapangan, Mas. Nah, Hmm. banyak oknum-oknum pajak ini berlindung di balik ini, Mas ya. Ini demi untuk penerimaan target penerimaan negara dan lain-lain, Mas ya. Hmm. Jika mengikuti logika Cak Nun, setan di keuangan negara tidak lain adalah hasil langsung dari malmanajemen yang terjadi di pusat kekuasaan fiskal dan di pucuknya. Hmm. Ada Menteri Keuangan sebagai penentu arah kebijakan. Hmm. Refleksi harusnya dimulai dari cermin. Pernyataan Sri Mulyani tentang banyak setan harusnya diiringi kesadaran bahwa dirinya memegang kendali atas sistem tersebut. Hmm. Mengingat jabatan dan kewenangannya, tanggung jawab moral dan politik atas segala setan yang bisa timbul di APBN ada di pundaknya. Jika sistem keuangan negara penuh lubang, rumit, dan rawan disalahgunakan, maka pembenahan harus dimulai dari perancangnya. Transparansi tidak cukup hanya diucapkan di podium, ia harus diwujudkan dalam kebijakan yang nyata, tegas, dan membongkar kompleksitas yang menjadi sarang penyimpangan. Dengan kata lain, menunjuk setan di luar sana, pejabat sekelas Menkyu perlu Hmm. bercermin karena bisa jadi setan terbesar justru lahir dari Hmm. sistem yang ia bangun sendiri. Hmm. Yang paling sering Mas Awan lakukan adalah perekaman audiovisual. Itu kan adalah bentuk Hmm. transparansi, Mas Awan. Ini Hmm. kan Bu Sri Mulyani ngomong transparansi, transparansi, tapi rekam tidak boleh kan itu, Mas. Oke. Jadi pengertian setan itu adalah setan itu mungkin di agama lain juga hampir sama masalahnya. Kalau di Islam juga yang ada makhluk itu adalah minal jin nanti di antara jin dan manusia. Nah, itulah Hmm. terproduksi setan. Setan bisa diproduksi dari golongan jin dan manusia. Kalau tidak bisa memanage diri kita sendiri, keluarga kita, perusahaan kita, apalagi ini perusahaan yang ditugasi mengelola APBN, Mas. Kalau kesalahan sedikit saja, nah, dia tidak presisi, Mas, mengelola keuangan negara atau membangun sistem. Nah, akhirnya terjadi ini, Mas, pati bergejolak dan lain-lain. Itu karena tidak presisi, Mas, tidak dengan sungguh-sungguh mengelola keuangan negara, tidak dengan amanah, tidak dengan Hmm. tablik, tidak dengan akhirnya tidak lahir fatona kecerdasan, teman-teman. Nah, ini Hmm. saya kira teman-teman ini patut berterima kasih terhadap channel Pajak Smart ini yang Hmm. selalu mengedukasi. Karena Mas Awan sudah sidik sungguh-sungguh di dalam mempelajari aturan perpajakan, Mas. Akhirnya karena Hmm. sungguh-sungguh timbullah amanah, Mas. Ini Hmm. saya diberikan kemampuan ini di Hmm. dalam regulasi perpajakan, menjadi konsultan pajak, menjadi kuasa hukum pajak, gitu Mas ya. Hmm. Akhirnya Mas Awan
membuat konten pajak smart ini bagian dari tablik Mas, menyampaikan yang benar gini loh, gitu loh Mas. Lah Hmm. otomatis fatona akan timbul. Ini banyak loh Mas, Hmm. masyarakat-masyarakat tercerahkan. Contohnya kasus Pati kemarin Mas, siapa yang debat dengan Pak Rioso itu Mas, Mas Husen Mas ya, Ahmad Husen. Itu kan ngomong, Hmm. ini Hmm. saya bayar apa kamu ini dibayar oleh masyarakat loh gitu loh Mas. Itu kan Hmm. konten-konten kita beberapa minggu yang lalu Mas Awan. Bahwa Hmm. rakyat adalah bos gitu loh Mas. Hmm. Oke, siap. Terima kasih Pak Rinto ya. Ini pengertian setan lagi nih. Mudah-mudahan Sri Mulyani tidak salah persepsi ya dan bisa kembali ke jalan yang benar. Oke, baik. Terima kasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya. Masih Pak. Oke Mas, sama-sama.